Kalau ditanya apakah Anda bisa dikasih gaji 1 juta per bulan, kalau yang di level hanya percaya Allah Maha Kaya, hanya percaya saja, pasti dia akan bilang, mau makan apa saya? Tapi tidak untuk yang yakin bahwa Allah zat pemilik segala sesuatu dan Maha Kaya. Dia pasti akan berucap, hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah berjumpa lagi kita pada kajian ke-57 kali ini. Alhamdulillah juga kita telah melakukan 5 kajian terkait riba tersebut. Tentunya kita sama-sama berharap Allah memberikan taufiknya sehingga kita mendapatkan kepahaman tentang riba ini sebagaimana yang Allah dan Rasulullah maksudkan. Untuk mengabdolkan kajiannya, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengkomplitkan kajian riba tersebut dengan bahasan tentang cara bertaubat bagi pemakan riba khususnya. Namun sebelum masuk kepada inti kajiannya, ada baiknya kita bahas terkait besar konsekuensinya yang harus ditanggung oleh pemakan riba tersebut. Dalam hal ini adalah dosanya. Sekaligus juga dengan pemaparannya nanti dapat membantu kita yang ingin bertaubat bisa sangat lebih khusyuk. Sahabat sekalian, kalau ditanya sebesar apa dosa memakan riba itu, pastinya sangat-sangat besar. Oleh sebab itu berhati-hatilah terhadap riba, karena dosa yang disebabkannya begitu besar. Imam Ad-Zahabi dalam kitab Al-Kabair menempatkan perbuatan memakan harta riba sebagai dosa terbesar ke-12 menurut ajaran Islam. Urutan kesekian tentunya tidak dalam konteks meringan-ringankan. Secara jelas riba dimaksudkan sebagai salah satu dosa terbesar. Pelakunya diancam dengan rupa-rupa hukuman, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 130, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Pada ayat yang lain yaitu surah Al-Baqarah ayat 125, Allah memberikan perumpamaan bagi pelaku riba, yaitu orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan lantaran terkena penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Nabi Muhammad SAW bersabda, riba itu memiliki 70 pintu. Yang paling ringan adalah seperti seorang yang menikahi ibunya sendiri. Sedangkan yang paling berat adalah seseorang yang senantiasa merusak kehormatan saudara muslimnya. Dalam riwayat Anas disebutkan, Rasulullah SAW pernah bersabda, 1 dirham yang didapat oleh seorang dari hasil riba itu lebih berat daripada berzina sebanyak 36 kali dengan perempuan penzina dalam pandangan Islam. Dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri diungkapkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika diisrakan, aku, Nabi SAW, bertemu dengan suatu kaum yang perut mereka membusung. Setiap dari mereka perutnya seperti rumah yang sangat besar. Mereka dibuat miring lantaran perut mereka tersebut, serta menumpuk di jalanan yang dilalui keluarga Firaun. Sementara keluarga Firaun didatangkan ke neraka pada pagi dan sore hari. Keluarga Firaun datang dengan keadaan seperti unta yang kalah, tidak mendengar dan tidak berpikir. Apabila para pemilik perut yang besar tadi merasakan kedatangan Firaun, mereka pun mencoba berdiri, namun perut mereka membuat mereka miring sehingga tidak bisa menyingkir, dan mereka pun terinjak-injak oleh keluarga Firaun saat mereka datang dan kembali. Yang demikian itu adalah bentuk azab mereka di akhirat kelak. Lantas aku bertanya kepada Jibril,
"Wahai Jibril, siapa mereka itu?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang memakan riba. Mereka tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila." Jadi betapa nistanya dosa riba tersebut. Kendati dalam sebagian redaksi dari hadis tersebut adalah perumpamaan seperti setara dengan menikahi ibu sendiri, berzina dengan 36 perempuan pezina, setara dengan merusak kehormatan saudara muslimnya. Tidak hanya sampai di situ saja, konsekuensinya di akhirat lebih dahsyat lagi, yaitu seperti orang yang kesurupan. Kalau kita ambil contoh pengibaratan, yaitu seperti zombie. Hidupnya hanya dengan menghisap darah manusia. Inilah gambaran perilaku pemakan riba itu, yaitu menghisap darah saudaranya sendiri. Inilah juga salah satu hikmah dari binatang nyamuk, yang biasanya kematiannya dikarenakan oleh tamparan telapak tangan manusia yang teramat dahsyat dari ukuran nyamuk tersebut. Inilah juga hikmah dari kata yamhaku yang sudah saya singgung pada kajian sebelumnya, yaitu Allah membinasakan riba, di mana yang binasa itu adalah pelakunya. Sahabat sekalian, sebagian ulama menerangkan sistem riba adalah sangat buruk, bahkan dari segi ekonomi murni sekalipun. Sampai-sampai banyak pakar ekonomi dari barat mengungkapkan banyak cacat dari sistem ribawi. Ada lagi ulama yang menjelaskan definisi riba adalah nilai surplus tanpa mitra. Batasan-batasannya meliputi: pertama, kenaikan uang pinjaman atau pinjaman yang tidak benar, dibayar dalam bentuk barang atau uang di atas jumlah pinjaman, sebagai syarat yang dipaksakan. Perlu kita perhatikan dan garis bawahi kalimat syarat yang dipaksakan oleh pemberi pinjaman. Kendati si peminjam berkata, "Saya ikhlas." Jadi siapapun, badan apapun namanya, kalau praktiknya meminjamkan uang lah katakan, tetapi dengan persyaratan yang memberatkan atau dipaksakan, maka itu adalah transaksi riba. Dan inilah riba hutang piutang atau riba al-duyun. Dan untuk transaksi barter, transaksi yang dilakukan di mana batasan kedua barang yang dipertukarkan tidak setara, dan inilah riba al-fad. Bahkan masih ada lagi hadis yang agak mirip, yaitu haramnya dosa riba lainnya adalah setara dengan 36 perempuan pezina, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini, yang artinya dari Abdullah Hamzah al-Ghasidul Malaikah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "1 dirham uang riba yang dimakan oleh seorang dalam keadaan sadar jauh lebih dahsyat dosanya daripada menzinai 36 wanita penzina." Hadis riwayat Ahmad. Sahabat sekalian, sesungguhnya riba termasuk salah satu 7 dosa besar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya diperangi oleh Allah sebagaimana firman-firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Salah satu pelaku dosa yang ditetapkan perang di dalam Al-Qur'an adalah mereka yang menjalankan riba. Pelakunya juga dilaknat oleh Rasulullah SAW. Mereka yang menghalalkan riba terancam dengan kekafiran, tetapi yang meyakini keharamannya namun sengaja tanpa tekanan menjalankannya termasuk orang fasik. Dalam konteks hukum ada 2 kemungkinan buat mereka yang menjalankan riba, yaitu dihukumi kafir atau fasik. Seperti ini penjelasannya. Yang pertama, pelaku riba dihukumi kafir. Seorang muslim wajib mengetahui bahwa riba itu haram, karena keharaman riba adalah sesuatu yang sudah teramat jelas tanpa ada keraguan dan kesamaran sedikit pun, sebagaimana keharaman mencuri, minum khamar, berzina, membunuh nyawa manusia, dan seterusnya. Dan bila ada seorang muslim dengan sepenuh kesadaran hati berkeyakinan bahwa praktek riba itu halal, maka dia telah dihukumi kafir atas keyakinannya itu. Untuk itu wajib buat umat muslim untuk memberinya informasi, pelajaran, ilmu, nasihat, dan pengarahan yang sebaik-baiknya, supaya pemahamannya yang keliru itu bisa diluruskan kembali. Kalau upaya itu sudah dilakukan dengan cara yang benar dan penuh kesabaran, tetapi yang bersangkutan masih tetap saja meyakini kehalalan riba, tindakan selanjutnya yang boleh dilakukan adalah pelaku itu diminta bertaubat agar keyakinannya itu bisa kembali diluruskan. Dan apabila
sudah diminta bertaubat masih juga menghalalkan riba, diberi waktu untuk berpikir selama beberapa waktu. Namun perlu juga diperhatikan, jika pemakan riba yang jelas-jelas dari sudut pandang sunatullah dan hukum syariat dihukumi kafir, sebagaimana juga orang yang sembarangan melabeli riba atau meribak-ribakan karena ada kepentingan kelompok dan bisnis, maka yang seperti ini juga bisa dihukumi kafir. Jadi harus proporsional dalam menetapkan setiap perkara, apalagi perkara hukum-hukum yang krusial di dalam Islam. Kemudian pelaku riba adalah orang yang fasik. Seorang muslim yang masih meyakini bahwa riba itu haram, namun masih menjalankannya tanpa ada alasan syar'i yang masuk akal, statusnya bukan kafir tetapi fasik. Sedangkan muslim yang menjalankan riba karena tekanan tertentu, keterpaksaan, dan juga uzur yang lainnya, sementara dia masih berkeyakinan bahwa riba itu haram, akan dihisab secara adil di hari kiamat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja dia dibebaskan oleh Allah dari tuntutan dosa karena kemurahan Allah, namun bisa juga dia disiksa karena keadilan Allah. Semua akan kembali kepada alasan dan latar belakang kenapa seseorang menjalankan dosa riba. Karena itu, yang paling aman itu adalah meninggalkan riba itu sepenuhnya, apapun resikonya di dunia ini. Lagian di zaman serba ada sekarang ini, ada banyak jalan keluar yang Allah sediakan selagi kita benar-benar yakin seyakin-yakinnya akan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka tidak akan ada masalah hidup kita. Jadi bukannya Allah tidak menolong, tapi manusianya yang setengah-setengah yakin kalau Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Banyak dari kita hanya stay pada level percaya atau beriman saja. Misal, kalau ditanya apakah Allah Maha Kaya, bisa dipastikan semua muslim bahkan semua manusia percaya itu. Tapi kalau ditanya lagi apakah yakin, kalau yakin Allah Maha Kaya, maka Allah akan uji dengan sedikit kekurangan. Bagaimana? Mau percaya saja atau yakin saja? Bisa dipastikan juga akan lebih banyak yang memilih percaya saja. Soalnya kalau hanya percaya maka level cobaannya sangat ringan. Ilustrasi level cobaan yakin itu seperti ini kira-kira. Kalau ditanya apakah Anda bisa dikasih gaji 1 juta per bulan? Kalau yang di level hanya percaya Allah Maha Kaya, hanya percaya saja, pasti dia akan bilang mau makan apa saya. Tapi tidak untuk yang yakin bahwa Allah zat pemilik segala sesuatu dan Maha Kaya. Dia pasti akan berucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Insya Allah saya bisa hidup dengan gaji sebanyak itu, karena apa yang sulit bagi Allah. Ashabul Kahfi saja 300 tahun tidak makan dan tidak minum, tetap saja hidup kalau Allah berkehendak. Sahabat sekalian, mayoritasnya orang-orang yang hanya stay di level percaya. Inilah salah satu alasan mengapa ayat yang berbunyi ya ayyuhallazina amanu bertaburan di dalam Al-Quran, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, atau dalam bahasa lugasnya wahai orang-orang yang hanya sebatas percaya. Kalimat ini bertaburan di dalam Al-Quran. Itu artinya Allah menyeru orang-orang tersebut. Diseru untuk apa? Untuk yakin sekaligus siap dengan bentuk cobaannya. Yakin hingga ke tingkat hakul yakin, tetapi sayang selayang pandang, bukan matanya yang buta dan bukan telinganya yang tuli, tetapi hatinya yang keras dan mati, tertimpa kesibukan duniawi yang membuli. Sahabat sekalian, sekarang kita masuk kepada inti kajiannya, yaitu memahami, yaitu mentaubati dosa riba. Bisa dipastikan di antara kita pasti ada yang terlilit hutang riba. Dengan perbankanlah katakan. Bagaimana solusi terbaik untuk menyelesaikan utang tersebut? Langkah paling wahid adalah bertaubat dari riba dengan taubatan nasuha. Pastikan ini diamalkan terlebih dahulu sebelum langkah lainnya. Taubat yang sungguh-sungguh adalah bertekad tidak ingin meminjam uang dengan cara riba lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk melakukan taubatan yang tulus, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha.
yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau taubatan yang semurni-murninya. Surah At-Tahrim ayat 8. Kalau taubatan sudah dilakukan, langkah selanjutnya adalah perbanyak istighfar. Terdapat sebuah atsar dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah yang menunjukkan bagaimana faedah istighfar yang luar biasa. Sesungguhnya seseorang pernah mengadukan kepada Al-Hasan tentang musim pancaklik yang terjadi. Lalu Al-Hasan menasihatkan, beristighfarlah, mohon ampunanlah kepada Allah. Kemudian orang lain mengadu lagi kepada beliau tentang kemiskinannya. Lalu Al-Hasan menasihatinya, beristighfarlah, mohon ampunanlah kepada Allah. Kemudian lagi orang lain mengadu lagi kepada beliau tentang kekeringan pada lahan kebunnya. Lalu Al-Hasan menasihatinya, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Kemudian orang lain lagi mengadu lagi kepada beliau karena sampai waktu itu belum memiliki anak. Lalu Al-Hasan menasihatinya, beristighfarlah, mohon ampunanlah kepada Allah. Kemudian setelah itu Al-Hasan Al-Basri membacakan surah Nuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa ja'al lakum jannati wa ja'al lakum anhara. Yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Surah Nuh ayat 10-12. Jadi istighfar adalah pembuka pintu rezeki dan pembuka jalan agar terlepas dari utang yang memberatkan. Kemudian selanjutnya langkah ketiga yaitu lebih giat lagi untuk bekerja. Dengan makin giatnya kita bekerja dan terus memperhatikan nafkah keluarga, maka Allah akan memberikan ganti dan memberikan jalan keluar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak atau rajin memberikan nafkah pada keluarga. Malaikat yang kedua lagi berdoa, ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah atau memberikan nafkah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1442 dan hadis Muslim nomor 1010. Kemudian lagi langkah yang keempat adalah bersikap lebih amanah. Semakin kita amanah, maka semakin orang menaruh kepercayaan kepada kita. Semakin kita tidak amanah, maka kita sendiri yang akan mendapatkan kesusahan. Itu realita yang terjadi di tengah-tengah kita. Kalau dalam masalah utang, kita bersikap amanah dalam mengembalikannya, maka tentulah orang akan terus menaruh rasa percaya dan bisa saja tidak dikenakan riba saat peminjaman. Sifat amanah dalam berhutang sudah barang tentu wajib dimiliki. Nabi SAW bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang menitipkan amanah kepadamu. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3535 dan hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1624, Hasan Sahih. Kemudian langkah terakhir adalah langkah kelima, yaitu bersikap hidup lebih sederhana atau qanaah. Dengan bersikap hidup sederhana, kala terlilit hutang, maka akan mengurangi pengeluaran dan akhirnya lebih diprioritaskan pada pelunasan hutang. Sifat qanaah yaitu merasa cukup dan benar-benar bersyukur. Sahabat sekalian, demikianlah inti kajian kita kali ini. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan dalam mengamalkan langkah-langkah mentaubati dosa riba tersebut, yaitu taubatan nasuha, perbanyak istighfar, bekerja mencari nafkah dengan giat, bekerja dan bermuamalah dengan amanah, dan hidup qanaah. Insyaallah kemudahan akan Allah turunkan kepada setiap orang yang mengamalkan 5 langkah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu, dan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya.
Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.